Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network yang terbaru lagi, dan juga berkaitan dengan bos Binance, Changpeng Zhao, dan juga berkaitan dengan industri cryptocurrency saat ini ya. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita simak informasinya ya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini dikutip dari website Liputan 6. Di sini ada bos Binance, Changpeng Zhao, memberi gambaran industri cryptocurrency saat ini ya. Dan seperti yang sudah kita ketahui, untuk Changpeng Zhao di sini merupakan tamu kehormatan VVIP ya, dalam rangka KTT G20 di Bali rekan-rekan. Dan di sini sempat saya ulas ya beberapa waktu yang lalu, dan juga termasuk Elon Musk yang menjadi tamu VVIP ya. Nah, kemudian di sini yang berkaitan dengan bos Binance yaitu Changpeng Zhao ya. Nah, kemarin memang sempat diwawancara ya kan dalam bahasa Inggris ya, dan di sini kita tinggal ambil kesimpulan berdasarkan informasi yang dikutip melalui Liputan 6 ini ya. Nah, di sini bos Binance Changpeng Zhao memberikan gambaran tentang industri kripto sepanjang tahun 2022 ya. Hal itu disampaikan ketika mengisi acara Fintech Summit tahun 2022 pada hari Jumat tanggal 11 November 2022. Kemudian di sini Changpeng Zhao menjelaskan ada banyak hal yang terjadi pada industri kripto. Salah satunya adalah banyak pemain besar industri yang jatuh ya, atau rontok rekan-rekan. Artinya di sini pada tahun 2022 memang untuk industri cryptocurrency mengalami harga yang dikatakan turun atau down ya. Dan kemudian di sini mulai dari Terra, salah satu pemain besar ya, kemudian Three Raw Capital, Celsius, dan yang terbaru ada FTX ya. FTX menjadi salah satu pemain besar yang baru-baru ini jatuh atau down ya rekan-rekan, harganya jatuh ya. Ini kata Changpeng Zhao. Kemudian akibat dari hal ini, nah ini Zhao menyebut banyak pengguna atau konsumen yang merasakan kesakitan dan terguncang. Selain itu, regulator juga akan memperketat aturan untuk industri. Akibat hal ini, regulator di seluruh dunia akan fokus pada exchange seperti bisnis modelnya. Tapi bagi saya, ini adalah hal yang bagus untuk industri kripto ya. Ini kata CEO Binance, Changpeng Zhao. Kemudian di sini Changpeng Zhao menambahkan akan ada dampak domino yang bisa terjadi dari bergulirnya kasus FTX. Seperti ada berbagai proyek yang terdampak dari FTX ya, FTX yang harganya lemah atau turun. Mungkin kita tidak akan melihat dampaknya sekarang, kemungkinan akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan ya. Ini kata Changpeng Zhao. Kemudian di sini juga ada peran regulator. Ini bos Binance juga menyebut regulator memiliki peran penting untuk industri kripto agar ekosistem dan industri menjadi lebih sehat. Jadi di sini untuk Changpeng Zhao juga menyebut ya untuk regulator atau pemerintah ya yang memberi semacam regulasi-regulasi di sini juga memiliki peran yang sangat penting dalam industri cryptocurrency agar ekosistem dan industrinya bisa menjadi lebih sehat ya. Karena di sini harus diatur dan semacam dilegalkan ya, atau memiliki aturan yang jelas. Kita mungkin sepakat tidak ada yang mau hidup tanpa aturan, begitupun untuk industri kripto ini ya. Di sisi lain ada aturan yang baik dan buruk. Kita harap bisa mendapatkan aturan yang seimbang, kata Changpeng Zhao. Changpeng Zhao memaparkan ada beberapa regulator yang masih memiliki pemahaman secara teori terkait dengan kripto. Tetapi ada regulator yang memang sudah sangat paham dengan teknologi ini. Nah, rekan-rekan, saya rasa di sini Changpeng Zhao juga sedikit menyinggung atau menyindir daripada regulator atau sosok pemerintah ya yang memberikan semacam peraturan-peraturan yang mengatur tentang industri cryptocurrency ini. Dan menurut beliau ya, menurut Changpeng Zhao di sini memang ada beberapa regulator yang masih memiliki pemahaman secara teori saja ya terkait dengan cryptocurrency. Dan di sini juga ada regulator yang memang sudah sangat paham dengan cryptocurrency blockchain. Nah, ini saya rasa juga untuk pemerintah ya atau untuk regulator di sini mungkin bisa memberikan semacam aturan atau regulasi-regulasi yang bisa diterapkan di industri cryptocurrency ini rekan-rekan. Kemudian di sini saya berkunjung ke Dubai. Saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu cryptocurrency. Tetapi mereka bertanya bagaimana langkah selanjutnya dari teknologi ini ya. Ini kata Changpeng Zhao. Jadi Changpeng Zhao sempat berkunjung ke Dubai ya, dan untuk orang-orang di Dubai saya rasa sudah sangat paham tentang cryptocurrency ya. Kemudian di sini bagaimana langkah selanjutnya daripada teknologi ini atau teknologi blockchain ya. Rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan lagi ya. Sebelumnya
Sebelumnya harga Bitcoin turun di bawah 16.000 US dollar ya, atau sekitar 251 juta rupiah pada tanggal 9 November ya. Kemudian di sini setelah Binance, pertukaran kripto terbesar mundur dari kesepakatan darurat untuk mengakuisisi saingannya FTX. Berdasarkan data dari coinmarketcap.com, Bitcoin jatuh ke level 15.985 dolar atau 250 juta ya. Titik harga terendah yang pernah dilihat mata uang kripto terbesar sejak November 2020. Artinya di sini untuk Bitcoin ya mengalami angka yang turun atau ngedam terlalu jauh ya, dengan harga yang paling murah ya sejak tahun 2020. Nah, di sini menyentuh harga 250 juta atau 15.900 dolar kan rekan. Kemudian menurut platform pengindeksan kripto CF Benchmark, Bitcoin turun 12% selama 24 jam terakhir dan 20% selama 7 hari terakhir ya. Artinya di sini sangat dalam sekali ya untuk penurunan daripada Bitcoin. Karena di sini Bitcoin salah satu cryptocurrency konvensional ya, yang mana di sini memang harganya berdasarkan supply and demand dan bisa naik dengan cepat dan turun dengan cepat ya, atau bersifat fluktuatif rekan-rekan. Nah, kemudian di sini dilansir dari Yahoo Finance pada Kamis tanggal 10 November ya, Binance mengungkapkan melalui akun Twitternya ada beberapa faktor yang membuat mereka mundur dari kesepakatan membeli FTX. Kemudian setelah melakukan uji tuntas perusahaan serta adanya laporan berita terbaru mengenai dana pelanggan yang salah penanganan dan dugaan investigasi agensi dari Amerika ya, ini tulis Binance di dalam Twitter. Oke rekan-rekan, dan di sini ada informasi ya. Kalau kita lanjutkan ini memang agak sedikit lebih panjang ya, yang mana di sini mengulas tentang FTX yang nilainya turun dan juga Bitcoin yang mulai turun ya. Artinya di sini untuk industri cryptocurrency pada tahun 2002 atau 2022 ini ya memang mengalami penurunan ya rekan-rekan. Saya rasa di sini untuk industri cryptocurrency saat ini ya pada tahun 2022 memang mengalami keterpurukan dari sisi harga ya. Nah, mungkin di sini bisa menjadi gambaran untuk rekan-rekan semuanya yang memiliki aset dalam industri cryptocurrency atau di dalam mata uang cryptocurrency ya. Nah, ini bisa menjadi semacam informasi untuk rekan-rekan bisa melakukan semacam bior ya, atau melakukan penelitian secara mandiri sebelum rekan-rekan memutuskan untuk membeli aset-aset di dalam cryptocurrency ya. Nah, pastikan rekan-rekan agar tidak salah dalam membeli daripada cryptocurrency yang ada di dalam CoinMarketCap. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk memasuki daripada CoinMarketCap.com ya. Di sini memang disebutkan untuk harga daripada Bitcoin ini saat ini ya harganya 257 juta rekan-rekan, termasuk harga yang sangat rendah ya. Dan kalau kita lihat di sini mengalami penurunan sebanyak 2,2% ya. Nah, ini saya rasa sangat dalam sekali dalam harga daripada Bitcoin yang anjlok ya. Kemudian untuk market cap di sini ada sekitar 4.900 triliun rupiah rekan-rekan. Padahal beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu atau pada saat Bitcoin nilainya sangat tinggi ya, yang mana untuk satu Bitcoin nilainya itu sempat tembus sekitar 600 juta ya, dan 700 jutaan ya rekan-rekan, atau sekitar 67.000 dolar ya. Dan untuk coin market cap-nya pada saat itu memang menembus sekitar 11 triliun ya, 11.000 triliun rupiah rekan-rekan, dan di sini sudah mengalami penyusutan hampir lebih daripada 50% ya. Nah, artinya di sini untuk industri cryptocurrency memang memiliki nilai yang sangat fluktuasi ya. Dan di sini kalau kita lihat diagramnya ya rekan-rekan, mengalami penurunan, dan di sini harganya stabil di 250 juta rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, kemudian untuk Ethereum ya, Ethereum di sini ada di harga 19 jutaan ya. Dan untuk informasi yang beberapa waktu lalu pernah saya ulas ya tentang website dari negara Cina tentang harga Binetwork yang akan open mainnet, mungkin ketika Binetwork open mainnet atau listing ya, mungkin yang bisa menyaingi hanya Ethereum dan Bitcoin saja ya. Dan untuk harga daripada Binetwork mungkin harganya ada di kisaran antara Ethereum dan Bitcoin ya, mungkin bisa sekitar 20 sampai 200 jutaan ya. Dan untuk menyamai Bitcoin atau mengalahkan Bitcoin memang dibutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun ya rekan-rekan, menurut situs website yang beberapa waktu lalu saya ulas ya. Meskipun untuk Binetwork listing di harga 20 juta itu memang harga yang sudah cukup
mantap sekali ya untuk orang-orang kecil seperti saya ya, kemudian untuk pengusaha-pengusaha besar atau orang-orang yang sudah paham tentang project network ya, terutama dari komunitas DCP dari negara Cina, itu memang menginginkan harga satu koin Pi 4 miliar ya rekan-rekan, dan rekan-rekan nanti juga bisa dipikirkan secara rasional atau logisnya ya. Nah, karena di situ memang sangat mantap sekali, sangat top markotop untuk project daripada Pi network ya rekan-rekan. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, kita cek saja untuk Pi network atau Pi coin ini ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, di sini ada Pi ya, logo daripada Pi network. Nah ini memang masih belum terdaftar atau memang masih belum memiliki harga ya di dalam bursa daripada di coin market cap, tapi memang sudah terdaftar ya. Jadi di sini untuk Pi network memang disambut oleh bursa-bursa besar ya, walaupun belum listing tapi sudah ada namanya ya, simbolnya sudah ada, yaitu Pi network seperti ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Terima kasih.